Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiati Basilvi, NIM 402220003. Saya di sini akan membahas tentang manajemen risiko kredit pada perbankan syariah. Apa sih pengertian dari manajemen risiko kredit? Manajemen risiko kredit merupakan potensi kerugian akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Dalam konteks perbankan syariah, risiko ini dapat terjadi pada akad-akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Berbeda dengan bank konvensional, perbankan syariah menanggung risiko lebih besar karena sifat akadnya berbasis bagi hasil. Selanjutnya, apa sih karakteristik dari manajemen risiko kredit pada bank syariah? Manajemen risiko kredit dalam perbankan syariah tidak hanya fokus pada analisis keuangan, tetapi juga dari sisi etika, karakter, dan kesesuaian terhadap prinsip-prinsip Islam. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah metode 5C, yaitu karakter, kredibilitas, dan niat baik nasabah. Yang kedua, capacity, kemampuan dalam membayar. Yang ketiga, kapital, kekuatan modal dan aset yang dimiliki. Yang keempat, kolateral, jaminan yang disediakan. Yang terakhir, kondisi ekonomi dan bisnis secara umum. Selain itu, Bank Syariah juga mempertimbangkan fatwa dan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS agar seluruh proses tetap syariah komplain. Maka dari itu, sistem manajemen risiko syariah menuntut kolaborasi serta keahlian teknis dan kepatuhan hukum Islam. Strategi mengelola risiko kredit. Dalam praktiknya, Bank Syariah menerapkan beberapa strategi untuk mengelola risiko kredit. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, analisis kelayakan nasabah secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi dokumen tetapi juga kepribadian dan latar belakang usaha. Yang kedua, diversifikasi portofolio pembiayaan agar risiko tidak terpusat pada suatu sektor ekonomi. Yang ketiga, penggunaan jaminan yang sesuai syariah seperti barang berharga atau aset nyata untuk mengurangi potensi kerugian. Yang keempat, monitoring aktif melalui kunjungan lapangan, laporan berkala, dan sistem pelaporan kinerja nasabah. Yang terakhir, penerapan sistem peringatan dini atau early warning system untuk mendeteksi gejala awal kredit macet. Dampak risiko kredit yang tidak terkelola ini dapat menyebabkan konsekuensi yang sangat serius. Di antaranya, yang pertama, mulai meningkatnya angka non-performing financing atau NPF yang menyebabkan penurunan kualitas aset bank hingga terganggunya likuiditas bank karena tidak sesuai jadwal. Yang kedua, profitabilitas pun bisa menurun karena bank harus menyisihkan dana sebagai cadangan kerugian. Lebih jauh lagi, krisis kepercayaan dari masyarakat bisa muncul dan menghambat pertumbuhan bank syariah itu sendiri. Yang terakhir, dalam skala lebih luas, risiko kredit yang tinggi juga dapat memicu intervensi dari regulator seperti OJK. Dari penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen risiko kredit merupakan fondasi penting bagi kelangsungan bank syariah. Dengan menerapkan sistem yang disiplin berdasarkan prinsip syariah serta memperhatikan etika dan profesionalisme, bank syariah tidak hanya dapat menghindari kerugian tetapi juga mampu memberikan pembiayaan yang produktif, adil, dan berkah bagi semua pihak. Terima kasih telah menyimak video sampai akhir. Semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat
dan bisa menambahi pemahaman kita tentang bagaimana perbankan syariah mengelola risiko kredit dengan prinsip-prinsip syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.